Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silviana Mutmainah dengan NIM 105200218 akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum. Jawaban yang pertama, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilarang mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat. Sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk tersendiri yang secara yuridis telah berlaku dan diketahui oleh umum. Contohnya adalah undang-undang, kebiasaan atau adat istiadat, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum material ialah sumber-sumber yang melahirkan isi suatu hukum sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya yang menjadi sumber hukum material adalah gejala yang berada dalam kehidupan masyarakat, baik yang telah menjadi peristiwa maupun yang belum menjadi peristiwa. Contohnya seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Jawaban yang kedua, pengertian sumber hukum secara umum adalah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak atau kewajiban atau kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang dan badan hukum. Sejak seseorang dilahirkan, maka sejak itu pula ia dianggap sebagai subjek hukum. Bahkan janin yang masih ada dalam kandungan bisa dianggap sebagai objek hukum jika ada kepentingan yang menghendakinya. Contohnya, badan hukum yang menjadi subjek hukum adalah badan-badan hukum yang berbentuk PT atau persero terbatas, yayasan, CV, firma, dan lain sebagainya. Pengertian objek hukum secara umum ialah sesuatu yang menjadi sasaran pengatur hukum di mana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Sebagai contoh misalnya benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat memperolehnya membutuhkan pengorbanan terlebih dahulu. Jawaban yang nomor 3, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan nilai dari dosen, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di kampus, membayar UKT, atau melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. Jawaban yang keempat, secara sederhana, peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contoh dari peristiwa hukum adalah kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Akibat hukum merupakan sumber lainnya hak dan kewajiban dari subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contohnya, usia menjadi 21 tahun. Akibat hukumnya berubah dan dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum atau dengan adanya pengampuan lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum menjadi 3 unsur, yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Contohnya, si A menjual rumahnya kepada si B. Si A wajib menyerahkan rumahnya kepada si B
dan si A berhak meminta pembayaran kepada si B, dan si B wajib membayar kepada si A, dan si B berhak meminta rumah si A setelah dibayar, karena rumahnya adalah objek yang bersangkutan. Sekian jawaban dari saya pada ujian akhir semester ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.